Halo, saya Nata dari Modern Sablon. Saya kebetulan ownernya. Modern Sablon itu bergerak di bidang usaha jasa pelayanan sablon. Mulai dari sablon kaos, sablon jaket, sablon training, sablon muk, PDH, dan lain sebagainya. Modern itu berdiri tahun 2019. Nah, kenapa saya ambil nama Modern? Jadi waktu saya dulu kuliah di Jogja tahun 2013 sampai 2018, saya itu sebenarnya sudah ikut nyablon teman saya di sana. Nah, kenapa saya memutuskan ambil nama Modern? Modern itu sebenarnya kalau saya hanya nyari di di Google Translate ya, artinya kampung halaman. Harapan saya waktu itu ketika saya pulang, saya bawa usaha yang bisa untuk berkembang, terutama untuk kehidupan saya di kampung halaman. Jadi gitu. Yang pertama, saya itu kebetulan kuliah seni rupa, Mas. Dan kuliah saya itu memang cenderung kebanyakan menggambar. Nah, sebenarnya sablon itu juga bagian dari ilmu seni rupa. Itu masuknya di seni grafis, jadi seni cetak mencetak. Ya kalau bisa dibilang, kalau untuk kesimpulan globalnya, saya itu nyablon karena hobi. Hobi saya gambar, kemudian saya suka bikin gambar-gambar ilustrasi. Terus kemudian gimana sih caranya gambar saya itu bisa dikenal orang. Akhirnya saya buka usaha sablon, dan di situ seiring berjalannya waktu, ketika saya udah mulai gambar sendiri, nyablon sendiri dijual, saya dapat orderan juga dalam arti orderan yang kategorinya massal, mungkin untuk kaos komunitas, family gathering, kemudian kaos kelas dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ini kerjaan karena hobi saya. Layanan utama kita mainnya tetap di tekstil, kita tetap sablon itu sablon kaos, tapi nggak menutup kemungkinan, ya bukan nggak menutup kemungkinan ya, artinya variasi produk juga merambah ke jaket, kemudian ke PDH, kemudian ke training olahraga anak-anak sekolah, kemudian muk juga iya, ya artinya barang-barang yang kategori percetakan kita bisa melayani. Tapi untuk produk unggulan kita tetap di sablon kaos, dan itu kita untuk produk keunggulannya tetap pada sablon manual, yaitu Plastisol, Mas. Bisa partai besar apalagi ya. Kalau satuan kan tetapi kita memakai sablonnya sablon DTF, Mas. DTF itu kalau kepanjangannya Direct Transfer Film. Dia tintanya mirip dengan tinta Plastisol, artinya solvent base atau basisnya minyak. Tetapi itu bisa diterapkan di kaos satuan dengan full color karena dia pakai mesin cetak. Ya, tapi untuk pengerjaan orderan massal kita pakai sablon manual, yaitu pakai tinta Plastisol. Untuk pemesanan dari pelanggan, yang pertama offline, kita langsung customer bisa datang langsung ke store atau di toko. Tokonya itu di depan gang SMP 1 Ambarawa. Kemudian kalau lewat online ada di IG, kemudian di TikTok dan di Facebook. Oh, pesanan apa yang paling unik dan berkesan selama ini? Ya, ada, Mas. Itu yang jadi mungkin puncak kejayaan lah kalau bisa dibilang dari selama ini saya nyablon. Jadi 2 tahun belakangan kemarin saya itu kan dapat orderan dari salah satu brand lokal. Memang dia brand tidak terkenal, dia brand lokal jualan kaos, tetapi dia hanya pasarkan di daerah Lampung saja. Saya dapat orderan itu, kalau untuk berkesannya ya karena memang orderan tersebut kalau sekali order jumlahnya banyak. Satu bulan itu bisa sampai 4.000-an piece, 4.000 biji. Nah, di situ hal yang bikin saya itu ingat sampai sekarang, ya memang dari orderan itulah yang bisa artinya membuat tabungan saya jadi banyak. Tetapi juga saya tidak melupakan orderan-orderan yang lain. Tetapi untuk kalau dibilang yang paling berkesan, karena kan tukang sablon kayak kita kan yang dicari adalah orderan dalam jumlah banyak. Selama ini yang paling banyak itu dari vendoran atau orang yang punya brand kemudian bikin kaosnya ke kita. Mungkin itu. Tantangan, kalau kita berbicara tantangan sablon itu ya banyak. Yang pertama itu dari desain dulu ya, Mas. Nyablon itu kan karena kita hidupnya atau berada di kampung ya,
Kadang orang itu datang pengen nyablon dengan membawa desain, dia hanya mungkin download di Google. Sedangkan namanya nyablon itu kita butuh desain yang kualitasnya memang harus tinggi. Karena apa? Ketika nanti gambarnya kualitasnya jelek, ketika hasil disablon di kaos pun ikut jelek. Jadi tantangan yang pertama itu perkara desain. Artinya orang memang yang nggak menutup kemungkinan, namanya orang awam kan nggak semuanya pinter desain. Apalagi orang itu hanya modal download di Google tanpa dia itu meminta jasa bantuan desain atau desainer. Ya itu memang sudah tugas kami ketika dapat desain yang memang kualitasnya rendah, ya kita desain ulang. Itu dari faktor desain. Kemudian dari deadline mereka itu yang senangnya terburu-buru. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orderan yang kaitannya sama acara sebuah komunitas atau lembaga tertentu. Ketika mereka datang mungkin niat mau order 100 piece, kemudian kita hanya diberi waktu 5 hari, nggak kita kerjain, ya sayang. Tapi ketika kita kerjain ya memang itu ekstra terburu-buru, tapi ya itu bagian dari variasi customer. Namanya tukang sablon memang bisa saya bilang itu kerjaan yang di bawah tekanan dalam arti deadline. Jadi kita memang harus siap dengan resiko itu. Kemudian tantangan yang ketiga. Tantangan yang ketiga yaitu harga, Mas. Apalagi untuk zaman sekarang, kompetitor kita sudah banyak, kemudian customer juga lebih cerdas, dia bisa memilih harga itu. Kalau saya bilang untuk di Pringsewu sendiri ya, bahkan di Lampung itu harga sabun sudah hancur. Artinya kadang ada beberapa customer yang pernah nyablon di tempat lain kemudian datang ke kita, dia laporin bahwa saya pernah order di sini dengan harga sekian. Saya bilang saya hitung HPP-nya, kos produksinya ini nggak ketemu. Artinya ini kerja ini hanya nyari capek, nggak dapat untung. Nah bahkan mereka itu rela ngelakuin itu, dalam arti ngerjain orderan dengan ongkos produksi yang tinggi, dijualnya dengan harga yang rendah. Itu mungkin yang bikin kita kelabakan. Tetapi ya kembali lagi, dalam arti konsumen cerdas sekarang. Dia memang lebih bisa memilih, artinya mereka mau milih harga murah dengan kualitas pas-pasan ya silakan, mau milih harga tinggi dengan kualitas terjamin ya silakan. Kita pun bisa mengikuti itu semua. Kita mau bikin harga murah atau mungkin mereka mau minta harga murah dengan kualitas biasa saja kita bisa, mau kualitas dalam arti premium kalau orang bilang itu kita pun bisa. Mungkin itu Mas tantangannya. Ini respon pelanggan kami semuanya positif Mas. Dalam arti kenapa kita bisa bilang positif, karena rata-rata pelanggan offline kami itu selalu repeat order ke kita. Memang mereka pelanggan offline kami, dia cenderung meminta sablon kita itu dengan sablon manual, dengan plastisol. Karena mungkin 80% lah pelanggan kami itu memang suka dengan tekstur sablon yang tebal. Karena kan kalau keunggulan plastisol itu memang sablonnya tebal, kemudian dia elastis kayak karet, dan itu daya tahannya untuk kerusakannya itu lama. Bahkan ada beberapa dari customer itu sering ketemu mungkin di jalan atau di mana, kaosnya tuh warnanya sudah pudar ya, tapi untuk sablonnya dari segi warna dan kemudian karetnya itu masih utuh dari segi elastisnya. Harapan saya untuk modelan sablon ke depan, yang jelas mungkin ya, saya berharap mungkin sampai kapanpun saya tetap akan nyablon. Ketika mungkin sudah orderan sangat sepi pun saya mungkin akan tetap nyablon, karena ini bagian dari passion saya atau hobi saya. Kemudian juga saya itu menaungi, yang pasti saya punya 3 orang karyawan, dan mereka itu ibaratnya ikut saya sudah lama, mereka juga harus bisa berkembang dari modelan ini. Jadi ketika nanti kok mungkin banyak kompetitor sudah mungkin ratusan bahkan ribuan, kita akan tetap nyablon, karena itu bagian dari passion saya. Saya memang hobi melakukan pekerjaan ini. Kalau ngomongin sablon, kiblat sablon sebenarnya dulu kan ada di Bandung dan Jakarta. Kalau mungkin di tahun 2018 lah, 15-18, itu kalau untuk jadi acuan sablon para customer, mereka itu selalu membandingkan dengan produk-produk yang ada di Bandung dan Jakarta. Padahal sebenarnya lokal pun, terutama di Pringsewu itu pun sebenarnya kalau untuk kualitas standarnya sama dengan yang di Bandung. Nah makanya untuk pesan saya kepada pelanggan, produk lokal pun sebenarnya kualitasnya sama, tapi mungkin kita hanya beda di harga. Harga kita mungkin lebih tinggi ketimbang yang ada di Bandung dan Jakarta. Tetapi ya itu wajar, karena di Lampung sendiri mungkin untuk produsen bahan kaosnya atau garmentnya, kemudian tinta-tintanya itu kan nggak ada. Kita beli tetap dari Bandung atau Jakarta. Mungkin mereka karena produsen
garmennya itu deket, mereka mungkin belinya itu atau belanjanya nggak pakai ongkir, nggak pakai kos kirim, ya wajar mereka bisa jual harga dengan budget murah. Tetapi kepada pelanggan-pelanggan saya, untuk kualitas kita dengan yang di Bandung, Jakarta, yang memang itu notabene jadi kiblatnya sablon atau clothingan Indonesia, kualitas sama. Sekarang kan lagi rame sekolah dengan lulusan sarjana, S1, S2, bahkan S3, itu masih banyak pengangguran. Mereka susah mencari kerja. Saya ada satu trik yang bisa saya bagikan, karena itu berdasarkan pengalaman. Kalau bagi saya, terutama untuk anak-anak muda, ketika nanti kalian bingung mau kerja apa, cari kerja di mana, mungkin sudah ikut kerja di salah satu perusahaan atau salah satu bos kalian tidak pernah menemukan kenyamanan pekerjaan itu, coba kalian pulang duduk merenung. Kamu renungi hobimu itu apa, passionmu itu apa, karena pekerjaan yang memang berdasar atau berawal dari sebuah hobi itu sebenarnya pekerjaan yang bisa membuat kita berpenghasilan. Ya walaupun itu nggak tinggi, artinya penghasilan itu bisa cukup untuk menghidupi kita. Kemudian kenapa saya bilang pekerjaan yang paling enak adalah sesuai dengan hobi? Namanya kita hobi, kita ngelakuin sesuatu hal atau hobi tersebut itu nggak kenal capek, mungkin nggak pernah ngeluh, karena hobi kan memang kita senang. Pekerjaan yang dilakukan dengan senang, dengan enjoy, kalau kata ilmu spiritualnya, itu akan banyak membawa berkah. Makanya ketika kalian sudah bingung mau kerja apa, kerja sana sini nggak nyaman, mungkin gaji nggak sesuai dengan harapan, pulang. Kalian duduk merenung, kalian cari hobimu sebenarnya apa, passion itu di mana. Telateni saja hobimu itu, pasti saya yakin akan menghasilkan. Nah, tergantung ketika itu nanti kok tinggi atau rendahnya penghasilan itu ya tergantung selera kita atau standar kita. Tapi kalau kita kerja sesuai hobi, itu mungkin nggak pernah mengharapkan kok gaji yang tinggi atau bayar yang tinggi. Karena itu kerjaan yang memang kita lakuin dengan senang. Namanya kerjaan senang, ketika kok feedbacknya kita dapat bayaran, itu otomatis itu akan tinggi dengan sendirinya. Karena itu kita ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, cobalah kalian renungi dulu hobi kalian itu apa. Itu saya yakin kalau itu bisa dijadikan kerjaan, itu akan membuahkan hasil yang positif untuk kita dan lingkungan kita sekitar. Mungkin itu cukup. Dan untuk kalian yang mau order atau pakai jasa dari Modulen Sablon, silahkan hubungi atau cari IG kita di Modulen Sablon, kemudian TikTok juga Modulen Sablon, Facebook juga Modulen Sablon, atau hubungi WA admin 0821 332 10 100. Dan yang mau order offline juga bisa datang langsung ke store kami. Itu alamatnya di depan Gang SMP 1 Semberagung atau Ambarawa.